Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini dalam pengudaraan program berita Maluku Antar Nusa bersama saya Fransi Parnusa. Beragam informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi. Namun sebelum kami ketengahkan ke layar kaca Anda, kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa edisi hari ini. Mobil pengangkut bahan kebutuhan pokok terbalik di Jalan Perumtel Gunung Nona. Pemerintah Provinsi Maluku masuk zona merah pelayanan publik tahun 2017. Saudara, demikian tadi cuplikan berita Maluku Antar Nusa malam hari ini, dan sebelum kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, sebuah mobil pengangkut bahan kebutuhan pokok terbalik di Jalan Perumtel Gunung Nona siang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi mobil rusak parah. Mobil box dengan nomor polisi 9479AU membawa bahan-bahan kebutuhan pokok dari gudang salah satu distributor di pusat kota Ambon menuju Gunung Nona siang tadi. Namun naas di salah satu tikungan tajam di Jalan Perumtel Gunung Nona, mobil tersebut terbalik. Sopir mobil box tersebut, Kasim Marangkei, mengaku dirinya terpaksa menghindar sebuah mobil minibus yang turun dari arah Gunung Nona di tikungan itu. Mobil yang dikemudikannya kemudian keluar dari badan jalan dan terbalik. Kebetulan saya dari bawah, mobil apa saya dari atas turun, makan saya punya jalur, dia ambil jalur juga terlalu kanan, sehingga saya juga karena menghindar dia tidak mau ada korban, sehingga saya ambil kiri dan saya terbalik. Jadi tujuan saya ini mau ke atas, fokus turun barang di belakang di kuras ini. Nah itu tujuan saya ke sana mau turun barang. Jadi posisi saya dari bawah itu masa dari atas, memang dia sudah lari sedikit kecepatan tinggi, sehingga saya menghindar dia saya kejar. 4 orang karnet mobil mengalami luka ringan akibat kecelakaan itu. Sementara mobilnya mengalami rusak parah. Bahan kebutuhan pokok yang diangkut mobil tersebut berserakan di jalan raya. Warga setempat terpaksa mengatur arus lalu lintas di jalan itu agar tidak terjadi kemacetan. Menurut warga setempat, sering terjadi kecelakaan di jalan tersebut akibat banyak tikungan maupun tanjakan serta sempitnya ruas jalan. Kecelakaan terjadi terutama akibat pengendara yang ugal-ugalan dan membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi. Riki Niki Yulu Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku masuk zona merah pelayanan publik tahun 2017. Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala meminta pemerintah daerah membuka diri dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan publik di lingkup pemerintah Provinsi Maluku terburuk pada tahun 2017. Pelayanan publik yang cepat dan murah belum ditunjukkan oleh pemerintah daerah saat ini. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menyatakan pelayanan publik merupakan hak setiap orang. Karenanya pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Meliala menyatakan hasil pelayanan tahun 2016, pemerintah Provinsi Maluku masuk zona merah pelayanan publik terburuk. Meliala meminta pemerintah daerah membuka diri dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan memperbanyak loket-loket pengaduan. Yang selalu menjadi kelemahan dari berbagai Pemda, pertama adalah ketidakmampuan menyediakan unit pengaduan dan juga ketidakmampuan menyediakan petugas pengaduan, gitu ya. Lalu yang ketiga juga ketidakmampuan melakukan satu monitoring dalam rangka bagaimana masyarakat puas. Jadi seakan-akan begitu sudah bikin toiletnya bagus, sudah bikin ruang tunggunya bagus, sudah gitu. Kan juga mesti lihat feedbacknya kan. Nah itu 3 hal yang tampaknya banyak kekurangannya. Nah, kami berharap bahwa ke depan itu para Pemda-Pemda itu setiap saat harus ada mekanisme monitoringnya. Misalnya sebagai contoh ada lembar layanan, lembar kepuasan. Jadi contoh misalnya ketika ada masyarakat yang selesai mengurus SKCK atau Dukcapil, lalu kemudian puas nggak, lalu ditulis gitu kan. Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Hasan Slamet menyatakan pemerintah daerah masih mempersulit pelayanan publik, salah satunya perizinan yang berlarut di bidang pertambangan.
Slamet meminta pemerintah daerah harus menciptakan pelayanan publik yang cepat dan murah, bukan perizinan yang berlarut seperti ini. Upaya untuk memperbaiki diri, karena zona merah itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki kepedulian terhadap pelayanan publik. Olehnya itu, bagi provinsi Maluku itu kan adalah provinsi yang teramat tua. Mengapa untuk pelayanan publik mereka harus mendapatkan zona merah? Olehnya itu harus ada membuka diri untuk memperbaiki diri. Perbaikannya caranya apa? Yang tadi sebagaimana Profesor lakukan tadi. Itu perizinannya jangan berlarut-larut. Apalagi sekarang kan masalah pertambangan itu kan cukup sulit untuk mendapatkan itu. Sementara kalau membuat izin pertambangan saja dipersulit seperti itu, bagaimana bisa mendapatkan zona yang baik? Banyak penundaan berlarut yang dilakukan oleh provinsi. Selain pemerintah Provinsi Maluku, zona merah untuk pelayanan publik juga terjadi di 10 kabupaten kota di Maluku, minus Kota Ambon. Pani Letahid melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 kursi di DPRD Maluku yang kosong selama beberapa bulan terakhir karena ditinggalkan pemiliknya mengikuti pilkada akhirnya kembali terisi. Kursi yang kembali terisi masing-masing milik Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pengisian kembali 3 kursi yang kosong ditandai dengan pelantikan antar waktu anggota DPRD Maluku yang berlangsung semalam. PDI Perjuangan mempercayakan kursi milik mereka kepada Evert Herman Kermite. Partai Hanura diisi oleh Abdul Rashid Kota Lima, sementara kursi PKS diisi oleh Taraya Samal. Evert Herman Kermite menggantikan Samson Atapari dari daerah pemilihan Seram bagian barat. Demikian halnya dengan Taraya Samal, menggantikan seniornya Yusufi Majid dari daerah pemilihan yang sama SBB. Sementara Abdul Rashid Kota Lima dari Hanura menggantikan Yasin Payapo yang telah ditetapkan sebagai Bupati terpilih SBB periode 2017-2022. 2 kursi yang belum diisi oleh pemiliknya masing-masing Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Belum diketahui pasti siapa yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Dharma Oratmangun dan Syarif Hatler. Informasi yang berkembang, pengganti Dharma Oratmangun adalah Roni Siandresi, sementara pengganti Syarif Hatler adalah Darul Kutni Tuhepali. Namun hingga pelantikan antar waktu semalam, kader Partai Golkar dan P3 belum turut dilantik. Pelantikan antar waktu anggota DPRD Maluku berlangsung dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae. Ketua DPRD Maluku berharap Partai Golkar dan P3 dapat segera menetapkan kadernya untuk mengisi kursi yang kosong tersebut. Hal ini penting guna menopang kinerja DPRD dan fraksi masing-masing. Dari antara 2 yang sisa itu, dari Golkar sudah diusulkan Saudara Elia Roni Siandresi, yang belum itu dari P3 belum. Berkasnya belum sampai di Dewan. Belum diusulkan ke DPRD. Kami berharap bisa secepatnya karena kendala kami juga kalau kekurangan anggota juga kadang-kadang pembagian di alat kelengkapan itu juga repot juga. Jumlah yang cuma 45 orang, kadang-kadang ada teman-teman yang petugasan ke luar daerah. Di sisi yang lain, kemudian rapat mengharuskan untuk quorum. Itu yang sulit tercapai. 3 anggota DPRD Maluku yang dilantik semalam, 1 diantaranya adalah politisi senior di jajaran DPD PDI Perjuangan Maluku. Evert Herman Kermite telah menjadi anggota DPRD Maluku selama 3 periode berturut-turut. Sementara Abdul Rashid Kota Lima dan Taraya Samal merupakan pendatang baru di DPRD Maluku. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara Rektor Institut Agama dan Keagamaan Oikumene Indonesia Timur Ambon Dr. ST Nuniari Senin lalu menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat di Rumah Sakit GPM Ambon. Almarhum awalnya mengalami gangguan pernafasan dan akhirnya meninggal dunia. Dunia pendidikan di Maluku pada hari Senin lalu telah kehilangan salah satu putra terbaik. Ia adalah sosok pejuang pendidikan di Maluku.
Rektor Institut Agama dan Keagamaan Oikimene Indonesia Timur Ambon, Dr. SD Nuniari. Awalnya almarhum mengalami gangguan pernapasan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit GPM Ambon untuk memperoleh perawatan. Namun Tuhan berkehendak lain. SD Nuniari dipanggil pulang menghadap Sang Ilahi pada hari Senin lalu, tanggal 24 April 2017. Almarhum tutup usia pada umur 73 tahun, meninggalkan seorang istri, 5 orang anak, dan 5 orang cucu. Almarhum dikenal sebagai pribadi dan sosok yang keras, tegas, dan disiplin, namun berhati lembut. Pak Rektor yang adalah Pak Pendeta Nuniari almarhum adalah seorang pimpinan, seorang rektor yang sangat peduli dengan bawahannya, hati kebapakan, hati bapak yang senantiasa mengayomi, senantiasa memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk kita tetap maju. Dan beliau sangat diteladani dan menyayangi semua orang. Untuk mengenang perjuangan sebagai penggerak pendidikan di Maluku, almarhum dikukuhkan sebagai pahlawan pendidikan di Maluku oleh perwakilan keluarga besar Iapo Intim Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, perwakilan masyarakat dan mahasiswa. Selamat jalan pahlawan pendidikan, semoga bakti serta kerja kerasmu dalam memperjuangkan dunia pendidikan di Maluku diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Abu Saubawa, Cak Tamaila melaporkan. Saudara, musibah banjir bandang Waiela yang menyapu bersih sebagian pemukiman masyarakat di Negeri 5 Maluku Tengah 4 tahun lalu masih menyisakan trauma bagi warga setempat. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini mengharapkan perhatian pemerintah daerah untuk membangun tanggul di bantaran sungai Waiela. Musibah banjir bandang bobolnya Dam Waiela Negeri 5 Maluku Tengah sudah 4 tahun berlalu. Warga yang terdampak musibah ini bahkan sudah hampir melupakan kejadian naas itu. Bagi mereka, derita yang berbekas dari musibah ini tidak begitu saja meluluhkan semangat hidup mereka. Mereka sudah bertekad untuk bangkit dan keluar dari titik nadir yang dialami. Rasa trauma yang pernah hinggap memang tidak mudah berlalu, apalagi kenyataan pahit karena kehilangan harta benda yang sudah mereka tumpuk bertahun-tahun tak bisa dielakkan. Sesekali keinginan untuk membangun kembali pondasi rumah di lokasi musibah muncul dalam benak mereka. Namun apa daya, lokasi tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan zona merah alias tak dapat ditinggali kembali. Keinginan itu pun mereka endapkan bersama rasa trauma yang sudah lama terkubur. Kini, seiring waktu yang berlalu, perlahan rasa was-was mulai muncul. Sebagian warga Negeri 5 merasa daerah bantaran sungai Waiela memang sudah sangat tidak nyaman. Apalagi saat musim penghujan yang deras. Mereka khawatir aliran air deras bisa saja muncul sewaktu-waktu. 400 keluarga korban musibah bobolnya Dam Waiela kini mengharapkan perhatian pemerintah daerah. Para warga korban musibah meminta pemerintah daerah membangun tanggul pengaman di sepanjang bantaran sungai. Penyediaan tanggul pengaman sangat dibutuhkan agar aliran air deras saat musim hujan tidak meluber ke sekitar pemukiman mereka. Untuk itulah atas nama masyarakat Negeri 5 kami sangat berharap pemerintah bisa melihat kami, karena untuk ketahuan kami bahwa bantuan-bantuan secara selama ini memang sudah ada, cuman kami melihat bahwa mungkin Bapak sendiri bisa melihat bahwa areal yang kami ini kata kasarnya masih terbuka. Jadi untuk itulah kami sangat mengharapkan uluran tangan dari semua instansi, dari berbagai pihak demi mengembalikan kehidupan orang Negeri 5, Pak. Mereka juga mengapresiasi kegiatan mahasiswa KKN yang sudah melakukan reboisasi di kawasan hulu sungai Waiela. Bagi warga, program penghijauan ini adalah wujud kepedulian bagi penyelamatan ekosistem lingkungan di sekitar Dam Waiela. Dengan ekosistem lingkungan yang terjaga, tentunya mencegah terjadinya erosi tanah
dan bahaya besar pun bisa ditangkal. Anggapan warga, jika kawasan hulu bisa dihijaukan kembali, kawasan hilir pun perlu juga dibenahi. Terjadinya bencana atau musibah dari Damuela ini yang kurang lebih 400 kakak masyarakat Damuela harus mengungsi dan kemudian kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu dengan kami dari Stikes Malukada ikut terpanggil dan kemudian melakukan penanaman 1000 pohon di lokasi kejadian banjir ini untuk kemudian bisa membantu masyarakat dalam hal untuk bisa mungkin saja untuk menjadi kembali yang tanaman yang tandus ini, lahan yang tandus ini kembali untuk kemudian menjadi kembali seperti sedia kala. Dengan penyediaan tanggul, tentu warga merasa nyaman dan bisa bebas beraktivitas. Kini mereka hanya bisa terus berharap adanya respon baik dari pemerintah daerah. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Kekuasaan yang besar tentu menuntut tanggung jawab yang besar. Penyelenggara negara itu memiliki kekuasaan yang besar yang karenanya dituntut tanggung jawabnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2005, para penyelenggara negara itu terdiri dari pejabat eselon 2 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan, pemeriksa bea dan cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat, pejabat pembuat regulasi, dan pejabat lainnya. Nah, apakah Anda termasuk di dalamnya? Tidak sembarang orang memiliki kemampuan untuk menjadi penyelenggara negara. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kuasa, semakin tinggi godaan-godaannya. Penyelenggara negara yang baik tentu akan berani membuktikan bahwa harta kekayaannya diraih dengan cara yang benar. Mereka digaji oleh uang rakyat. Maka, transparansi kepada rakyat adalah bentuk pengabdian bagi rakyatnya. Batas-batas ditegakkan untuk mencegah para penyelenggara negara dari tindak pidana korupsi. Salah satunya, Anda diwajibkan untuk melaporkan segala harta kekayaan yang dimiliki. Tidak ada larangan bagi Anda untuk menjadi orang yang kaya, memiliki rumah mewah, mobil banyak, tabungan yang melimpah, dan perabot mahal, asalkan didapat dengan cara yang sah. Nama laporan kekayaan yang wajib untuk diserahkan tersebut adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang disingkat LHKPN. Ada dua jenis formulir pelaporan kekayaan, yaitu formulir LHKPN model KPKA untuk Anda yang baru pertama kali melapor dan formulir LHKPN model KPKB untuk Anda yang sudah pernah melapor dan mengalami mutasi, promosi, atau pensiun. Informasi lengkap mengenai kedua formulir tersebut berikut dengan petunjuk pengisian dan bagaimana penyerahannya dapat diakses dengan mudah melalui website KPK www.kpk.go.id. Datang langsung ke gedung KPK atau melalui koordinator LHKPN di masing-masing kementerian dan lembaga. Masih bingung dan kesulitan dengan formulir LHKPN? Jangan khawatir, kami punya saluran telepon yang selalu siap membantu Anda. Tidak ada larangan bagi seorang penyelenggara negara untuk memiliki kekayaan melimpah, selama didapatkan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan. Jadilah Anda sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab dalam melaporkan harta kekayaan yang Anda miliki. Mari bangun negeri tanpa korupsi.
Anda kembali bersama dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli mengatakan Hari Bakti Permasyarakatan ke-53 merupakan momen revitalisasi lapas dan rutan sebagai sentra produksi. Lapas sebagai sentra produksi akan meningkatkan pendapatan negara dan memberikan penghasilan bagi narapidana yang produktif. Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku hari ini memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-53 dalam suatu upacara di Lapas Kelas 2A Ambon. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli dalam amanat tertulis yang dibacakan ke Kanwil Hukum dan HAM Maluku Priyadi mengatakan momen Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini sebagai bukti nyata pemerintah menghadirkan negara bekerja. Keberhasilan pemerintah merevitalisasi lembaga pemasyarakatan sebagai sentra industri diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat. Jika selama ini masyarakat menilai lapas sebagai lembaga konsumtif, maka kini telah bertransformasi menjadi lembaga produktif. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Priyadi mengemukakan saat ini lapas tidak hanya sebagai tempat pembinaan narapidana secara konvensional semata. Lapas telah menjadi salah satu sarana untuk mendorong dihasilkannya produk berkualitas. Pembinaan di lapas saat ini tidak sekedar membekali narapidana dengan keterampilan, namun telah mengarah pada lapas produksi. Sebagai lapas produksi, nantinya akan menambah pendapatan negara, juga memberikan penghasilan bagi narapidana yang produktif. Pengembangan produksi di lapas dan rutan di Maluku disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Bahkan hasil produksi dari lapas yang ada di Maluku telah dijual ke luar daerah. Berkaitan dengan lapas produksi, barangkali teman-teman media mengetahui bahwa kami sudah melakukan pencanangan program tanam palawija, dan tentu hasil ini sudah sangat menggembirakan. Beberapa kali kita sudah panen di Piru, di Namlea, kemudian di Banda, kemudian di Somlaki. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa kami sudah mendaftarkan beberapa hasil pertanian yang masuk kategori indikasi geografis di wilayah Maluku. Menurut Kepala Lapas Kelas 2A Ambon Samsudin, produksi yang dihasilkan di Lapas Kelas 2A Ambon berupa tanaman palawija dan mobiler. Berbagai hasil produksi itu tidak terlepas dari bimbingan instruktur yang dimiliki. Bahwa apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri kurun waktu 2016 kemarin, yaitu menjadi lapas produksi menjadi lapas industri, itu di seluruh Indonesia beberapa lapas sudah dilaksanakan. Salah satunya mungkin kami di Lapas Ambon telah merencanakan agenda produk unggulan, yaitu pertanian dan mebeler. Hamjatomia melaporkan. Saudara, 20 petugas sensus koperasi disiapkan guna mendata keberadaan koperasi di Kota Ambon. Tujuan sensus ini adalah untuk memetakan dan memastikan jumlah koperasi tersebar di kota ini. Sebanyak 20 petugas sensus disiapkan guna mendata keberadaan koperasi di Kota Ambon. 20 petugas ini direkrut dari masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, Rulian Purmiasa, menyatakan koperasi yang berjumlah 639 tidak dapat didata dengan jumlah pegawai terbatas di dinas. Untuk itu, direkrut tenaga non-PNS guna membantu tugas dinas dalam memetakan jumlah koperasi. Menurutnya ada sejumlah alasan pemerintah membubarkan koperasi sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1994. Satu di antaranya yaitu tidak menjalankan aktivitas perkoperasian dengan semestinya. Dengan jumlah koperasi yang tersisa 639, tentunya sumber daya yang ada di dinas tidak bisa menjangkau itu semua. Jadi kita harus melakukan sensus dan kita meng-hire 20. Sensus koperasi akan dimulai dari bulan Mei hingga Juli. Petugas sensus akan diturunkan ke sejumlah koperasi yang tersebar di 5 kecamatan. Sensus ini baru pertama kali dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon. Melkilatus Saule Sarlas Bolaman melaporkan.
Saudara, pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Rabu pagi melaksanakan bimbingan teknis Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik. Bimbingan teknis tersebut melibatkan seluruh SKPD di lingkup pemerintah Kota Ambon. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Laboratorium Pelayanan Publik tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berinovasi serta melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Asisten 3 Sekretaris Kota Ambon, Romeo Soplanit, mengatakan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memotivasi pegawai aparat sipil negara untuk terus berinovasi, menciptakan kreativitas di bidang tugas masing-masing. Soplanit mengakui sejumlah satuan kerja teknis yang harus terus berinovasi untuk melaksanakan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Satuan pelayanan teknis itu antara lain seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, serta pelayanan publik lainnya. Dijelaskan pelayanan mendasar kepada masyarakat dinilai masih minim. Melalui BIMTEK ini, pegawai aparat sipil negara diharapkan dapat mengembangkan potensi mereka untuk menciptakan inovasi sebanyak mungkin sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan terintegrasi. Selain itu dapat tercipta pengolahan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kegiatan itu direncanakan berlangsung selama 3 hari dengan menghadirkan pemateri dari Lembaga Administrasi Negara dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Ambon. Abu Saubawa, Cakta Maila melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemindaian data hasil kerja siswa SMK dan SMA sederajat dalam ujian nasional lalu telah selesai dilaksanakan. Hari ini hasil tersebut dikirim ke Jakarta untuk di-scoring. Diharapkan tanggal 3 Mei nanti hasilnya sudah tiba kembali di Ambon untuk diumumkan. Hasil kerja berupa lembar jawaban ujian nasional siswa SMK dan SMA sederajat telah dipindai datanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Kemarin seluruh hasil kerja siswa itu telah berhasil dipindai. Dijadwalkan hasil pemindaian data tersebut akan dikirim ke Pusat Penelitian Pendidikan di Jakarta. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kesaulia kemarin. Menurut Kesaulia, scoring hasil kerja siswa itu dapat selesai sebelum tanggal 2 Mei nanti. Diharapkan hasil scoring itu tiba di Ambon paling lambat tanggal 3 Mei nanti. Bila demikian, maka Dinas Pendidikan sudah dapat mengumumkan hasil ujian nasional siswa SMK dan SMA sederajat paling lambat tanggal 3 atau 4 Mei nanti. Pelaksanaan ujian SMA yang kita tahu bersama sudah selesai dan saat ini hasil pemindaian hasil kerja siswa itu sudah pada tingkat final. Dan rencana besok akan dikirimkan ke pusat untuk di-scoring. Scoring hasil SMA SMK itu, sesudah itu rencana jadwal pusat itu tanggal 2 Mei. Pengambilan hasil di pusat. Tetapi sekarang kami lagi menunggu undangan ke pusat, ke kementerian terkait dengan pengambilan hasil ujian nasional SMA SMK. Dan diharapkan kalaupun itu tanggal 2 berarti paling terlambat tanggal 3 atau 4 kita kembali ke Ambon. Dan untuk mencetak hasil data peserta ujian itu atau hasil ujian itu paling terlambat tanggal 3 atau 4. Dan sesudah itu kami akan kirimkan ke satuan-satuan pendidikan atau lewat kabupaten kota ke satuan pendidikan. Selain itu, Yunus Kesaulia juga mengatakan distribusi bahan soal ujian nasional untuk siswa SMP sederajat juga hampir rampung. Hari ini dan besok bahan soal ujian nasional bagi siswa SMP sederajat di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat didistribusikan. Sementara kecamatan terdekat seperti Lehitu Barat, Lehitu, Pulau Harugu, Nusa Laut, dan Kecamatan Saparua akan didistribusikan Sabtu pekan ini. Kesaulia berharap seluruh bahan soal ujian nasional dapat tiba di satuan pendidikan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Otis Kota Dini melaporkan.
Saudara, guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan guru SLB dan sekolah inklusif dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum 2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku menggelar pelatihan. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen kurikulum 2013 di SLB dan sekolah inklusif di Provinsi Maluku. Secara umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku memiliki tanggung jawab dalam menciptakan sumber daya manusia, termasuk bagi mereka yang memiliki jasmani yang kurang sempurna. Bagi mereka dibutuhkan penanganan khusus, termasuk kurikulum khusus. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku bidang pembinaan pendidikan khusus melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum 2013 bagi guru sekolah luar biasa dan sekolah inklusif hari ini. Kegiatan tersebut diikuti 111 guru SLB maupun sekolah inklusif. Mereka berasal dari 7 kabupaten kota di daerah ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Lutfi Rumbia mengatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengannya, Direktorat Pembinaan Pendidikan harus berkomitmen untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut tanpa memandang kondisi fisik seseorang. Rumbia berharap dengan adanya pelatihan ini dapat menciptakan guru yang memiliki pengalaman serta menguasai kurikulum 2013 untuk diterapkan di SLB maupun sekolah inklusif di daerah ini. Ya, kita melihat bahwa ya anak-anak berkebutuhan khusus itu kan perlu kita lihat. Dengan demikian maka untuk mereka itu lebih baik kan harus ada kurikulum juga yang baik. Untuk itulah kepada guru-guru yang bekerja atau mengajar di sekolah-sekolah luar biasa, kita berikan pengetahuan kepada mereka bagaimana menyusun kurikulum 2013 yang baik supaya proses belajar mengajar di SLB itu juga lebih baik. Kegiatan itu bertujuan memberikan panduan bagi guru SLB dan guru sekolah inklusif dalam upaya pembudayaan pelaksana kurikulum 2013. Kegiatan ini diharapkan berguna bagi peningkatan derajat hidup anak berkebutuhan khusus melalui pengetahuan dan keterampilan selama memperoleh layanan pendidikan di sekolah masing-masing. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari. Otis Kotadini melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami dalam program Maluku Antanusa dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Hari ini 3 kontingen MTQ tiba di Namrole, Buru Selatan. Ketiga kontingen tersebut menggunakan feri KMP Tanjung Kabat. Ketiga kontingen tersebut berasal dari Kabupaten SBB, SBT, dan Kepulauan Aru. Tiga kontingen yang datang dengan angkutan feri Tanjung Kabat dari Ambon tiba di Pelabuhan Namrole pagi tadi. Ketiga kontingen itu berasal dari Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Kepulauan Aru. Kontingen MTQ dari ketiga kabupaten itu mendapat penyambutan yang sangat baik dari panitia penyelenggaraan MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Namrole. Kedatangan mereka disambut dengan tarian cakalele dan tarian adat daerah Buru. Setelah itu mereka dibawa menuju penginapan yang telah disiapkan panitia. Selain 3 kontingen yang datang pada pagi tadi itu, siang ini sejumlah kontingen lainnya tiba di Namrole. MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan menurut rencana akan dibuka pada tanggal 30 April nanti oleh Wakil Gubernur Maluku. Dari Namrole, Ernest Jawa melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Serang bagian Barat menjanjikan hadiah umroh bagi seluruh kafilah jika mereka tampil sebagai juara umum Musabakah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan. Kemarin, kafilah asal Serang bagian Barat dilepas Sekretaris Daerah Serang bagian Barat, Mansur Tuarea. Seram bagian Barat menyertakan wakil-wakil terbaiknya pada penyelenggaraan MTQ ke-27 tingkat Provinsi Maluku di Namrole, Buru Selatan. Karenanya, Sekretaris Daerah Seram bagian Barat, Mansur Tuarea, sangat optimis kafilah Seram bagian Barat akan tampil sebagai juara umum pada MTQ tersebut. Tuarea juga menjanjikan bonus umroh gratis bagi seluruh kafilah jika mereka mencapai prestasi itu. Janji itu disampaikan Mansur Tuarea saat melepas kafilah Seram bagian Barat kemarin di Piru. Para pejabat di kabupaten juga demikian, dan semua yang ada di sini dilakukan mereka punya pengamatan dan punya keberhasilan. Insya Allah ke depan nanti kalau mereka akan juara, dan jelasnya Pemda akan siapkan kepada mereka bonus 10 juta dan akan diumrahkan untuk yang juara satu. Mudah-mudahan lah. Terkait beberapa matolong, Kabupaten Seram bagian Barat menyertakan 41 orang masing-masing 22 laki-laki dan 19 perempuan pada MTQ tingkat provinsi di Namrole. Mereka akan didampingi seluruh kepala SKPD yang datang ke Namrole untuk memberikan semangat. Sore kemarin, kafilah Seram bagian Barat telah bertolak ke Namrole dan tiba di sana pagi tadi. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan melakukan penyemprotan atau fogging di seluruh wilayah Kota Namrole menjelang pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku. Malaria merupakan penyakit endemik di wilayah tersebut dengan jumlah kasus yang cukup banyak. Sebagai penanggung jawab bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan bertugas menjaga agar peserta MTQ dari berbagai kabupaten dalam kondisi yang baik selama berada di Namrole. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan penyemprotan atau fogging di seluruh wilayah kota Namrole. Hal ini dikarenakan kasus malaria di Buru Selatan khususnya Namrole cukup tinggi. Wilayah itu merupakan salah satu endemik malaria di Maluku. Selain fogging, dilakukan pembersihan penginapan dan seluruh tempat tinggal yang akan dihuni para kafilah. Dinas Kesehatan juga membuka posko layanan kesehatan di sejumlah lokasi lengkap dengan sarana kesehatan dasar. Kami pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan mempunyai strategi-strategi tersendiri. Jadi sebelum pelayanan pada saat kafilah itu tiba, itu kita sudah adakan pencegahan-pencegahan. Antara lain, kita upayakan pencegahan, terutama di sini kasus nyamuknya kan cukup banyak, kasus malarianya maksudnya, sehingga mulai awal kita sudah adakan penyemprotan, fogging, pembersihan lingkungan dan sebagainya. Nah, untuk pelayanan kafilah pada saat dia berada di tempat, kita punya 5 posko di kabupaten ini. Dari Namrole, Buru Selatan, Ernest Jawa melaporkan. Saudara, Maluku merupakan salah satu wilayah endemik malaria di Indonesia.
Selain Maluku, 4 provinsi lainnya masing-masing Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara ditetapkan sebagai wilayah endemik malaria. Sesuai kesepakatan regional Asia Pasifik terkait malaria, eliminasi malaria selambat-lambatnya dicapai pada tahun 2030. Karenanya dilakukan berbagai langkah sehingga target sasaran eliminasi malaria di Indonesia pada tahun 2030 dapat direalisir. Eliminasi malaria itu akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2030 menuju Indonesia bebas malaria. Untuk Provinsi Maluku, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melakukan seminar nasional malaria dengan tema Interprofessional Collaboration dalam pengendalian malaria di Provinsi Maluku pagi tadi. Seminar nasional malaria ini menampilkan pemateri dari Dinas Kesehatan dan Poltekkes Kemenkes Maluku dan instansi terkait lainnya. Ketua Panitia Yuni melaporkan seminar ini dilaksanakan DPW Patelki agar dapat terrealisasi dan terkoordinasi antar profesi dan instansi dalam penanganan malaria. Ketua DPW Patelki Provinsi Maluku, Milene Latumahina mengatakan seminar nasional malaria yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia 25 April lalu. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia Maluku merupakan salah satu organisasi profesi yang mengupayakan Maluku bebas malaria. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rita Taihito mengatakan, malaria merupakan penyakit endemis yang tersebar sangat luas di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Secara nasional, kasus malaria masih banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia, yakni Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, dan Provinsi Maluku. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, Musda DPD Partai Demokrat Maluku dalam waktu dekat akan digelar. Sejumlah kader telah menyatakan diri akan ikut dalam suksesi kepemimpinan 5 tahun Partai Demokrat. DPD Partai Demokrat Maluku dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah daerah. Dalam musda tersebut berbagai agenda akan dibahas, diantaranya konsolidasi internal menghadapi sejumlah event politik hingga tahun 2019. Selain itu, musda dimaksud juga akan dijadikan wadah memilih kepengurusan DPD Partai Demokrat Maluku 5 tahun ke depan. Salah satu kader yang telah menyatakan diri ikut dalam suksesi kepemimpinan 5 tahunan di Partai Demokrat adalah Petrus Fatlolon. Jelang musda tersebut, Petrus Fatlolon menyatakan dirinya telah siap bertarung dengan kandidat lainnya untuk merebut tampuk kepemimpinan DPD Partai Demokrat Maluku. Kesiapan Petrus Fatlolon dalam merebut kursi Ketua DPD Partai Demokrat Maluku telah dilakukan melalui jalinan komunikasi dengan seluruh Ketua DPC 11 Kabupaten Kota yang memiliki hak suara. Saya siap untuk nanti maju dalam musda Partai Demokrat Provinsi Maluku yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini dengan tetap mengikuti semua ketentuan yang berlaku, mekanisme di partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Prinsip dasar di sini adalah bahwa bila saya maju sebagai calon ketua Partai Demokrat, ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja partai di Provinsi Maluku bersama dengan teman-teman pengurus Partai Demokrat yang saat ini sudah ada, teman-teman anggota DPRD Provinsi Maluku dan juga teman-teman DPC di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi dan teman-teman anggota DPRD di kabupaten kota di Provinsi Maluku. Kita akan bersama-sama untuk membesarkan Partai Demokrat dan mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku ini. Fungsionaris DPP Partai Demokrat Michael Watimena menegaskan musda DPD Partai Demokrat Maluku akan digelar dalam waktu dekat. Musda tersebut dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi kekuatan dan memilih pengurus yang baru untuk periode 5 tahun ke depan.
Demokrat adalah partai yang terbuka, religius, dan nasionalis. Semua potensi kader itu dipersilakan untuk berkompetisi. Tetapi hendaknya sebagai kader kita melihat figur yang bisa membawa pencerahan bagi partai ini ke depan. Figur itu bagi kami secara subjektivitas hendaknya dia berada pada pimpinan eksekutif atau pimpinan daerah sehingga memudahkan komunikasi di antara sesama pimpinan daerah sehingga mudah untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan partai di Provinsi Maluku ini ke depan. Watimena menyatakan, dalam musda nanti siapapun dapat mencalonkan diri sebagai ketua DPD, namun mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Boy Nahrum, Cakta Maela melaporkan. Sementara itu, saudara, warga jemaat Gatik sektor Galilea Selasa pekan ini melakukan perpisahan dengan salah satu pendeta jemaatnya. Sebelum berpisah, warga jemaat Gatik sektor Galilea melakukan konvoi dengan pendeta Yopi Pelupesi mengelilingi wilayah pelayanan jemaat Gatik. Konvoi tersebut mendapat sambutan hangat dari warga jemaat. Dalam satu acara pelepasan. Warga jemaat Gatik sektor Galilea Selasa pekan ini melakukan perpisahan dengan pendeta Yopi Pelupesi. Sebelum melakukan perpisahan, warga sektor Galilea menjemput yang bersangkutan di pastori jemaat. Dengan menumpang mobil terbuka serta puluhan kendaraan roda 2, pendeta Yopi Pelupesi kemudian diarak mengelilingi sejumlah ruas jalan di daerah pelayanan jemaat Gatik. Iring-iringan yang dipandu pengurus sektor itu mendapat sambutan dari warga jemaat Gatik. Setelah selesai melakukan konvoi, pendeta Yopi Pelupesi dan keluarga kemudian diantar dengan perahu lembe-lembe menuju ke lokasi perpisahan. Ketua sektor Galilea Penatua Edi Yosep mengatakan, dalam melaksanakan pelayanan, pendeta Yopi Pelupesi memiliki komitmen yang kuat untuk membangkitkan iman dan spiritualitas jemaat, terutama di sektor Galilea. Dirinya berharap pendeta Yopi Pelupesi tidak melupakan jemaat Gatik, terutama sektor Galilea. Edi Yosep mengakui sudah banyak berkat melalui firman Tuhan yang diberikan pendeta Pelupesi bagi warga Gatik, terutama sektor Galilea. Persekutuan umat di sektor Galilea dari hari ke hari juga semakin mantap. Semuanya itu tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan pendeta Yopi di jemaat Gatik, terutama sektor Galilea. Pendeta Yopi Pelupesi berharap firman Tuhan yang telah ditaburkannya selama ini tertanam di hati masing-masing anggota jemaat. Dengannya mereka dapat bermanfaat bagi diri pribadi, sesama, maupun lingkungan mereka. Otis Kotadini melaporkan. Sementara itu, saudara, pendekatan pribadi yang dilakukan pendeta Yopi Pelupesi cukup memberikan dampak positif terhadap kehidupan berjemaat di jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Namun yang bersangkutan dalam waktu dekat ini akan meninggalkan jemaat tersebut. Pendeta Yopi Pelupesi oleh Sinode GPM dimutasikan ke jemaat GPM Halong Anugrah. Hampir 4 tahun Yopi Pelupesi mengabdi sebagai pendeta di jemaat GPM Gatik. Selama itu banyak sudah yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap kehidupan berjemaat di jemaat tersebut. Bersama dengan 2 pendeta lainnya, pendeta Yopi Pelupesi memberikan pelayanan terbaik terhadap warga jemaat Gatik. Pendeta Yopi juga sering melakukan pelayanan dengan mendatangi warga jemaat secara pribadi. Pendekatan pribadi yang dilakukan yang bersangkutan cukup berdampak bagi warga jemaat. Angkatan muda setempat juga menjadi fokus pelayanan pendeta Pelupesi. Pendekatan pribadi yang dilakukan pendeta Yopi Pelupesi memberi dampak terhadap kehidupan persekutuan, terutama di sektor Galilea. Hal ini dimaksudkan guna memperkuat spiritualitas sehingga mampu menangkal pengaruh negatif yang datang dari dalam maupun luar sektor. Generasi muda
menjadi fokus pembinaan perhatian kita, di mana kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi melalui angkatan muda, selalu saja ada dibangun pemahaman-pemahaman untuk mereka punya spiritualitas itu semakin kuat. Sebab dengan spiritualitas yang kuat, maka pengaruh-pengaruh zaman, pengaruh-pengaruh terhadap berbagai masalah-masalah sosial yang ada di masa sekarang ini bisa mereka tangkap. Pendeta Yopi Pelupesi juga sering melakukan diskusi dengan pemerintah negeri Galala, baik dalam upaya memperkuat spiritual maupun dalam rangka merancang pembangunan di negeri itu. Kondisi ini yang membuat warga Jemaat Gatik, khususnya sektor Galilea, berat hati melepas yang bersangkutan keluar dari jemaat tersebut. Namun keputusan mutasi pendeta bukan berada di tangan jemaat. Semuanya itu merupakan keputusan Sinode Gereja Protestan Maluku. Akhirnya warga Jemaat Gatik, terutama sektor Galilea, harus merelakan yang bersangkutan mutasi ke Jemaat GPM Halong Anugerah. Warga sektor Galilea berharap pengganti pendeta Yopi Pelupesi, pendeta Cak Pariyama, dapat melakukan hal yang sama ketika melayani di Jemaat Gatik, terutama merangkul jemaat terkait pembangunan gedung gereja yang sementara dilaksanakan. Saya sebagai pimpinan di desa ini yang menjadi mitra dari gereja, saya melihat bahwa gereja itu mempunyai suatu kepemimpinan yang baik di mata jemaat. Kedekatan beliau dengan jemaat seperti dari awal Bapak lihat sendiri bahwa begitu antusiasme jemaat dengan acara perpisahan dengan beliau, ya. Itu sebagai tanda bahwa sejauh ini beliau punya hubungan yang cukup erat, cukup dekat dengan masyarakat, ya, dan sebagai mitra juga sejauh ini beliau sudah melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang baik dalam melihat persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat dan desa ini. Perpisahan pendeta Yopi Pelupesi dihadiri oleh keluarga yang bersangkutan maupun seluruh pengurus dan warga sektor Galilea. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, Jemaat GPM Rehoboth kembali menambah satu bangunan rumah tempat tinggal pendeta. Peresmian rumah tinggal pendeta itu dilakukan kemarin dengan lama waktu pekerjaan 5 tahun 11 bulan. Impian anggota Jemaat GPM Rehoboth memiliki rumah tempat tinggal pendeta atau pastori terwujud. Rabu sore, rumah tempat tinggal pendeta diresmikan. Peresmian ini menambah jumlah bangunan tempat tinggal pendeta di Jemaat GPM Rehoboth menjadi 5 buah gedung pastori. Rumah tinggal pendeta itu dikerjakan secara swadaya dengan lama waktu pekerjaan 5 tahun 11 bulan. Anggaran pembangunan gedung itu senilai lebih dari 500 juta rupiah. Ketua Panitia Pembangunan Pilatu Merisa mengatakan, sebagian dana pembangunan pastori itu berasal dari pemerintah provinsi, Kota Ambon dan sumbangan sukarela jemaat. Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth Pendeta JM Sohoka meminta anggota jemaat menjadikan pastori sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Anggota jemaat juga diharapkan menjadikan pastori sebagai tempat berdialog antara pendeta dan jemaat. Ini harapan jemaat bahwa dengan pertamanya satu tempat pastori, tempat untuk bernaung pendeta, diharapkan seluruh pergumulan pelayanan jemaat itu bisa lebih fokus dan dapat terjawab dengan baik. Karena di tengah pergumulan pelayanan jemaat ini tentu ada banyak masalah yang terjadi di sekitar, dan karena itu memang kehadiran pendeta di dalam jemaat itu menjadi penting. Tempat ini juga menjadi sarana bagi pengembangan pelayanan. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon Pendeta Riko Mahu mengatakan, kehadiran pastori menampilkan dinamika pelayanan antara pendeta dan jemaat. Riko Mahu berharap kehadiran pastori hendaknya memberikan dampak positif
dalam mengatasi berbagai persoalan pelayanan gereja. Pastori dalam konteks GPM itulah dijadikan sebagai tempat untuk pendeta bergumul dengan keluarganya, tetapi juga menggumuli persoalan-persoalan jemaat, masalah-masalah jemaat. Sehingga kita harapkan pastori yang diresmikan ini akan diisi oleh seorang pendeta yang bertugas untuk melayani jemaat. Pertama-tama jemaat yang ada di sekitar pastori ini. Karena itu di saat peresmian ini selesai akan ditempatkan seorang pendeta dan jemaat di sekitar sini akan dilayani dengan seluruh problem mereka, dengan seluruh masalah mereka. Bukan saja soal-soal gereja ya, bukan saja soal-soal yang berhubungan dengan iman umat, yang berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga tugas pendeta di dalam pastor ini untuk membangun relasi dengan jemaat dan menuntun jemaat, membina jemaat untuk membangun relasi dengan masyarakat yang lebih luas. Pastori 5 Jemaat GPM Rehoboth dibangun di atas lahan seluas 16 kali 7,5 meter. Lahan itu merupakan hibah dari salah satu anggota jemaat, yakni Dr. Paul Tahalele, yang kemudian berdasarkan keputusan persidangan ke-26 Jemaat GPM Rehoboth mengamanatkan pembentukan panitia pembangunan pastori. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Saudara, TVRI Stasiun Maluku mendapat kunjungan puluhan siswa PAUD Terpadu Air Hidup GBI Mawar Saron, Desa Tio, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah. Para siswa PAUD itu bermaksud mengenal dari dekat profesi dan dapur siaran TVRI Stasiun Maluku. Staf bagian teknik studio Dirk Sokota saat mendampingi siswa PAUD Terpadu Air Hidup GBI Mawar Saron, Desa Tio mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan profesi serta dapur siaran TVRI. Olehnya lewat kunjungan seperti yang dilakukan anak-anak PAUD Terpadu Air Hidup Desa Tio, hari ini membuat mereka mengenal proses produksi hingga penyiarannya di TVRI Stasiun Maluku. Para siswa PAUD terlihat antusias mengikuti paparan staf teknik studio, antara lain pengenalan peralatan, proses produksi, hingga proses penyiaran acara. Koordinator Bidang Pengembangan PAUD Terpadu Air Hidup mengungkapkan, kunjungan ini bukan hanya memberikan pengalaman, tetapi pengetahuan kepada murid maupun guru yang mendampingi. Studi tour ini merupakan bentuk keseimbangan proses belajar mengajar antara di kelas dan di luar kelas, antara teori dan praktek, serta peran fungsi guru dan orang tua. Studi tour tersebut merupakan program unggulan PAUD Terpadu Air Hidup Desa Tio. Dengan kunjungan kami kali ini ke TVRI Stasiun Ambon ialah anak-anak bisa belajar langsung, bisa melihat langsung di lapangan. Seperti hari ini mereka mengunjungi tempat siaran, tempat membaca berita, dan bisa bertemu langsung dengan para petugas di sini, yaitu kameramen, bahkan di bagian ruangan on air dan lain sebagainya. Harapan kami ialah ketika anak-anak selesai di tempat ini, mereka punya satu nilai tambah, mereka punya pengertian tentang profesi dari seorang penyiar, bahkan kameramen dan lain sebagainya. Selain TVRI Maluku, PAUD Terpadu Air Hidup juga mengunjungi objek-objek wisata di Kota Ambon dan beberapa instansi pemerintah. Diharapkan melalui program studi tour ini, para siswa memiliki nilai tambah dan menikmati sesuatu yang berbeda. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran serta orang tua dalam mendidik anak-anak ini. Yohanes Limba melaporkan.